Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 95, pencabutan gigi Chiva. Siapa bilang pengobatan Tiongkok tidak bisa menghentikan pendarahan? Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata, dibandingkan dengan pengobatan baratmu, metode menghentikan pendarahan lebih cepat dan efeknya lebih baik. Ini tidak masuk akal. Sejauh yang saya tahu, meskipun pengobatan China Anda tidak memiliki efek samping, namun awitannya lambat dan hasil yang lambat. Jika berhasil, pasien akan kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal. Ani berkata dingin, matanya penuh sarkasme, bercanda. Benar-benar mengira dia tidak mengerti sama sekali. Dia sudah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah sebelum datang. Kamu benar, pengobatannya sangat lambat, tetapi kamu lupa, kita masih memiliki akupuntur. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan bangga, melalui akupuntur, kita dapat menggantinya secara efektif dalam waktu yang sangat singkat. Pendarahan pasien berhenti lalu dibalut dengan obat hemostatik, efeknya luar biasa. Mendengar hal tersebut, sekelompok mahasiswa tiba-tiba bangkit kembali dan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa akupuntur dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan. Tuan He, Anda hanya bicara omong kosong. Apakah menurut Anda kami tidak tahu akupuntur? Pada saat ini, seorang asing dengan janggut berdiri dan mendengus dan berkata, tolong beritahu saya, Tuan He, saya juga belajar akupuntur dari ahli akupuntur terkenal di China. Dia tidak pernah memberitahu saya bahwa akupuntur tidak apa-apa. Berhenti berdarah. Aku tidak tahu dengan siapa guru terkenal yang kamu pelajari ini. Lin Yu bertanya dengan bingung. Guru Sangkuan Hua, Anda belajar pengobatan Tiongkok, Anda seharusnya pernah mendengarnya. Luo Hu percaya. Ternyata itu adalah Tuan Sangkuan Hua, dan Tuan Sang memang telah mencapai tingkat keterampilan akupuntur yang sangat tinggi. Lin Yu mengangguk. Dia telah mendengar tentang orang ini ketika dia mengobrol dengan Song Lao. Mengapa? Apakah kamu sekarang mengakui bahwa kamu berbohong? Lu Hu berkata dengan bangga. Aku tidak menipu orang. Meskipun Master Sang hebat, dia tidak bisa mewakili seluruh budaya akupuntur, apalagi seluruh pengobatan Tiongkok. Dia tidak mengatakan apa-apa, aku akan menunjukkannya padamu di tempat. Lin Yu terlalu malas untuk berbicara dengannya, berencana bicaralah dengan fakta. Oke, saya akan lihat bagaimana Anda mendemonstrasikannya. Luo Chihu mendengus dingin, dan dia tidak percaya. Bagaimana dia bisa menghentikan kehilangan darah akut hanya dengan mengandalkan beberapa jarum perak kecil? Ini sekolahnya, dan tidak ada pasien trauma. Bagaimana Anda mendemonstrasikannya? Ani mengerutkan kening bingung. Nona N, gusi juga akan menyebabkan perdarahan masif dalam waktu singkat selama pencabutan gigi. Bagaimana kalau kita menggunakan pencabutan gigi saja? Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, gunakan pencabutan gigi saja. Ani mengerutkan kening, lalu mengangguk, tidak apa-apa. Tapi kemana kita pergi untuk menemukan pasien yang membutuhkan pencabutan gigi? Teman sekelas, ketika aku mengunjungimu barusan, siapa yang menderita karies gigi? Lin Yu berteriak kepada sekelompok teman sekelas. Aku, Guru He, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku pergi ke rumah sakit secepat mungkin untuk mencabut gigiku. Seorang anak laki-laki gendut segera berdiri dan berkata, bisakah kamu mempercayai saya? Lin Yu tersenyum, jika kamu dapat mempercayai saya dapat membantu kamu mencabut gigi sekarang, tanpa rasa sakit atau pendarahan, dan tanpa sepeser pun. Begitu suaranya jatuh, teman-teman sekelasnya tertawa terbahak-bahak, dan diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya bahwa praktisi pengobatan Tiongkok juga dapat mencabut gigi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya, dan sungguh luar biasa tidak sakit atau berdarah. Namun, mereka sudah melihat keterampilan medis Lin Yu sekarang,
dan mereka sangat percaya padanya. Fatih, cepatlah, ada hal yang bagus, jangan cepat setuju. Artinya, guru dia memiliki keterampilan medis yang baik, apa yang Anda takutkan? Orang asing sedang menonton, jangan mempermalukan kami orang China. Melihat bocah gemuk itu tidak menjawab, sekelompok orang tidak sabar untuk mendesaknya. Faktanya, anak laki-laki gemuk itu tidak percaya pada Lin Yu, tetapi dia telah mencabut giginya sebelumnya, dan waktu paruh yang menyakitkan telah hilang, meninggalkan bayangan, jadi dia ragu-ragu sekarang. Guru He, apakah itu benar-benar sakit? Bocah lelaki gemuk itu bertanya pada Lin Yu dengan hati-hati. Apakah kamu laki-laki? Lupakan, biarkan aku yang melakukannya. Guru dia, kamu bisa mencabutnya untukku, kamu bisa mencabut gigiku sesukamu, sama seperti aku berkontribusi untuk obat. Seorang anak laki-laki tinggi berdiri dan berkata. Semua orang tertawa dan merekomendasikan diri mereka sendiri. Guru, saya datang. Saya baik-baik saja. Jangan bikin masalah. Pak He bilang, berikan padaku. Bocah gempal itu tampak cemas dan segera berlari ke podium karena takut direnggut oleh kesempatan ini. Lin Yu tersenyum lega sebelum dia datang, dia benar-benar tidak berharap suasana kelas begitu harmonis. Ayo, buka mulutmu dan biarkan aku melihat. Setelah Lin Yu meminta bocah gemuk itu membuka mulutnya, dia melihat ke dalam mulutnya, dan kemudian berkata kepada Ani, Nona Ani, Anda bisa datang dan melihat-lihat. Ani tidak menolak, dia berjalan dan melirik gigi yang membusuk di mulut bocah gemuk itu, mengangguk, dan berkata, situasinya cukup serius. Ini benar-benar harus dicabut secepat mungkin. Menurut metode pengobatan barat Anda, apa yang harus Anda lakukan? Lin Yu berkata sambil menatapnya sambil tersenyum. Untuk gejala seperti dia, kita perlu disinfeksi dulu, baru dibius, pisahkan gusi, cabut, dan hentikan pendarahan, jawab Ani. Apakah kamu membutuhkan peralatan? Lin Yu bertanya selanjutnya. Tentu saja, bagaimana lagi? Ani mengerutkan kening dan memandang Lin Yu seperti orang bodoh. Selain mesin perawatan gigi yang komprehensif, saya juga membutuhkan pemisah periosteal, elevator gigi, dan forceps gigi. Kalau begitu ku beritahu, aku hanya butuh beberapa jarum perak, apa kau percaya? Lin Yu tersenyum, lalu mengeluarkan tas jarum yang dibawanya dari tasnya dan menyebarkannya di atas meja, memperlihatkan lusinan dengan panjang berbeda. Jarum perak. Bagaimana menurutmu, Tuan He? Menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun. Ani mencibir dan meliriknya. Lin Yu tidak berbicara lagi, memberi isyarat kepada seorang anak laki-laki di barisan depan, memberinya izin kerja, dan berkata, pergi ke apotek sekolah dan tangkap Bletila striata. Anak laki-laki itu mengangguk, buru-buru keluar, dan segera mengambilnya kembali. Lin Yu memerintahkan bocah gemuk itu untuk duduk di kursi, dan kemudian mengangkat pakaian di punggungnya, memperlihatkan seluruh punggungnya. Lin Yu mengambil jarum perak itu, menempelkan beberapa jarum di titik akupuntur di belakang bocah gemuk itu, lalu berkata, buka mulutmu. Bocah gemuk itu buru-buru membuka mulutnya dengan gugup. Lin Yu menamparkan punggungnya dengan tamparan. Begitu tubuhnya yang gemuk bergerak, benda asing terbang keluar dari mulutnya, memantul di tanah, dan berguling ke pintu. Ani sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke samping dan melihat lebih dekat. Pupil matanya tiba-tiba membesar, dan dia menemukan bahwa itu adalah gigi busuk yang telah bergulir di pintu. Dia memucat dan menatap Lin Yu dengan tidak percaya. Semua orang juga kaget dan bersemangat. Sungguh, aku menamparkan gigiku. Ya Tuhan. Apakah ini tipuan? Luar biasa, Tuhan. Kemarilah dan lihat apakah ada pendarahan di gusinya. Lin Yu tersenyum pada Ani. Ani buru-buru berjalan ke arah anak laki-laki gemuk itu dan menemukan bahwa gusinya yang telanjang berwarna merah darah, tetapi tidak ada pendarahan. Bagaimana ini mungkin? Ani menelan,
Dahinya mengeluarkan keringat dingin. Nona N, mungkin ini aneh bagi pengobatan barat Anda, tetapi ini sangat umum dalam pengobatan Tiongkok kami. Selama Anda mempelajari 12 meridian tubuh manusia secara menyeluruh, Anda dapat menghentikan pendarahan di bagian tubuh manapun dengan merangsang titik akupuntur. Ketika Lin Yu berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit. Faktanya, bukan hanya Ani yang tidak bisa memahaminya, bahkan sekarang, banyak dokter pengobatan Tiongkok mungkin tidak memahaminya. Di Tiongkok selama 5.000 tahun, teori pengobatan Tiongkok tradisional sangat luas dan mendalam, tetapi pencucian waktu dan penekanan pengobatan barat telah menyebabkannya menderita kerugian besar. Sekarang tidak banyak yang tersisa di tangan generasi mendatang. Sekarang resep pencabutan gigi sederhana yang diturunkan oleh nenek moyang telah menjadi keajaiban. Lin Yu menghela nafas, menghancurkan Bletilla striata, membiarkan pria gemuk itu menahan celah di gusinya, dan membantunya mencabut jarum dari punggungnya, dan memintanya untuk memuntahkannya setelah beberapa saat. Setelah kelas hari ini, Ani sangat terkejut dengan keterampilan medis Lin Yu, dan dia juga mendapatkan pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok. Teman-teman sekelasnya bahkan lebih bersemangat, menyebut Lin Yu seorang guru dokter jenius satu demi satu. Setelah kelas, banyak teman sekelas wanita masih mengelilingi Lin Yu dengan antusias dan mengajukan pertanyaan. Mereka dengan enggan pergi sampai bel kelas berbunyi. Tuan He, saya tidak menyangka Anda akan begitu sukses saat pertama kali menjadi guru. Begitu Lin Yu meninggalkan gedung pengajaran, dia menemukan bahwa Ani masih menunggu di pintu dan tidak pergi. Mereka tidak tahu betapa hebatnya apa yang mereka pelajari sebelumnya. Lin Yu tersenyum, dan dia tidak perlu rendah hati untuk pengobatan Tiongkok. Tuan He, jangan terlalu banyak bicara. Anda hanya bisa mengatakan bahwa penyakit yang Anda hadapi sekarang adalah yang Anda kuasai. Ani berkata sambil tersenyum, masih sangat tidak yakin di dalam hatinya. Menurutnya, pengobatan Tiongkok hanya dapat menambah wawasannya saja, dibandingkan dengan pengobatan Barat masih belum layak untuk disebut. Pak Ho, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu di siang hari. Saya ingin mengajak Anda makan. Ngomong-ngomong, saya akan membahas masalah kondisi Pak Smith. Ucap Ani tulus. Tujuan utamanya datang ke China kali ini belum tercapai. Jika metode penyembuhan Ten Smith dapat dikeluarkan dari mulut Lin Yu dan digunakan untuk keperluannya sendiri, maka dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Asosiasi Medis AS. Status Asosiasi Medis AS di dunia akan lebih stabil, dan ayahnya akan turun tahta. Nanti, presiden secara alami akan menjadi dia. Lin Yu menyipitkan mata padanya tanpa berbicara. Ani sedikit panik, mengira dia telah melihat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya ingin tahu, saya akan merahasiakannya." Dia bisa duduk sebagai wakil presiden di usia muda. Selain kemampuannya yang kuat dan hubungan keluarga, dia juga pandai memanfaatkan keunggulan alami, kecantikan dan kebohongan seorang wanita. N sama sekali tidak merasa bersalah atas orang-orang yang ditipu dengan mendambakan kecantikannya sendiri itu, menurutnya mereka yang disalahkan. Bahkan banyak pria berpikir bahwa adalah suatu kehormatan untuk ditipu olehnya, tetapi sayang sekali mereka tidak bisa mencium fangze pada akhirnya. Sebagai wanita yang cerdas, bagaimana mungkin Ani tidak tahu, semakin sedikit yang dia dapatkan, semakin berharga itu. Ini baik. Lin Yu melihat wajah cantik Ani, dan akhirnya mengangguk sedikit dan setuju. Tempat yang dipilih Ani adalah restoran barat kelas atas, hanya dengan dia dan Lin Yu, dan tidak ada orang lain. Tuan Ho, tidak ada orang luar sekarang. Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda menyembuhkan Tuan Smith? Ani bertanya dengan tidak sabar. Nona N, apakah itu Anda? Tiba-tiba ada seruan di sampingnya, dan seorang pria berjas hitam buru-buru berjalan dengan kegembiraan di matanya. Ani mengerutkan kening,
Tanpa diduga dia akan dikenali ketika dia keluar untuk makan. Dia menoleh dan melihat. Setelah mengenali pria di depannya, dia tiba-tiba senang dan terkejut. Itu kamu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.